Assalamualaikum sahabat yang dirahmati Allah. Sekarang kita akan membahas tokoh inspiratif Islam, simak selengkapnya. Kisah Laila dalam masa awal perjuangan Islam memang jarang kita ketahui. Sosoknya yang tidak banyak dikenal, justru memiliki sepenggal kisah inspiratif yang bisa kita jadikan hikmah dan teladan bagi para muslimah. Ia adalah salah satu tulang punggung perjuangan Islam. Ketangguhannya mempertahankan keimanan tak perlu diragukan lagi. Laila adalah salah satu muslimah generasi awal yang memeluk Islam. Berbagai penyiksaan orang-orang kafir Quraisy ia dapatkan. Siksaan tersebut tidak menjadikan imannya surut dan berpaling dari keyakinannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika datang perintah berhijrah ke Habasyah demi menyelamatkan jiwa dan agama, Laila turut serta di dalamnya. Ia berada dalam rombongan pertama yang dipimpin oleh Utsman bin Affan yang terdiri dari 12 pria dan 4 orang wanita. Di antara 4 wanita tersebut, Laila memastikan dirinya menjalankan perintah Rasulullah untuk ikut berhijrah ke Habasyah. Laila menyertai kaum muslimin berhijrah menuju bumi Afrika. Ada satu kisah menarik bagaimana tajamnya penglihatan Laila melihat seseorang dengan cahaya Allah. Saat itu Umar bin Khattab belum menjadi muslim. Bahkan, dirinya menjadi salah satu pelaku penyiksaan terhadap kaum muslimin. Umar pula yang mengincar keselamatan nyawa Rasulullah. Sosoknya amatlah menakutkan. Perangainya membuat ngeri siapapun yang berjumpa dengannya. Di saat hendak berhijrah itulah Laila justru berjumpa dengan Umar. Apa yang terjadi? Apakah Laila gentar? Ketika orang-orang melihat Umar dengan ketakutan, kecemasan, kegeraman, dan sebagainya, Laila malah melihatnya dengan cahaya ilahi. Ahmad Khalil Jamaah dalam buku Nisa min Asri An-Nubuwah menceritakannya dengan manis. Amir bin Rabi'ah tengah pergi menyiapkan keperluan hijrah ke Habasyah. Saat itu suaminya tidak ada, Laila berjumpa dengan Umar bin Khattab. Laila mengenang, dia masih dalam kemusyrikan. Ia seorang yang keras dan kejam terhadap keislaman. Kami menerima berbagai siksaan darinya. Tatkala Laila tanpa perlindungan suami itulah Umar bertanya, mau berangkat kemana? Laila berkata, demi Allah, kami akan pergi ke suatu bumi dari bumi Allah sehingga kami tidak disiksa ketika beribadah kepada Allah. Engkau selalu menyiksa dan menekan kami. Semoga Allah memberi kami jalan keluar. Laila tidak menyembunyikan rencana hijrahnya. Ia juga tidak menunjukkan kegentaran sedikit pun, meski berhadapan dengan pria yang kejam, sementara dirinya tanpa perlindungan suami. Bahkan, Laila menerangkan panjang lebar dengan rangkaian kalimat yang menembus kalbu. Dengan cahaya iman yang dimilikinya, Laila dapat menangkap suasana hati dari Umar bin Khattab. Dia tahu kalimat-kalimat kebenaran telah merasuk hingga ke relung hati Umar. Laila mengenangnya, aku melihat padanya sedikit kelembutan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Ia pulang dengan kesedihan karena menyaksikan keberangkatan kami. Ia tidak melakukan kejahatan apapun dengan kepergian kami. Kemudian datanglah suaminya, Amir bin Rabi'ah dengan beberapa kebutuhan berhijrah. Sebenarnya, ayah dari Umar bin Khattab menjadikan Amir bin Rabi'ah sebagai anak angkatnya. Meski memiliki hubungan kekerabatan sebagai saudara angkat, perlakuan Umar kepada mereka yang masuk Islam tidaklah berbeda. Siapapun yang masuk ke dalam agama yang dibawa Rasulullah, maka dia sudah menjadi musuh Umar. Laila menceritakan kejadian yang menimpanya, dan berkata, apakah engkau tadi tidak melihat Umar dengan kasih sayang dan kesedihannya kepada kita? Suaminya bertanya, apakah engkau menginginkan dia masuk Islam? Ya, sahut Laila jelas. Dengan nada pesimis Amir bin Rabi'ah berkata, orang yang engkau lihat itu tidak akan masuk Islam hingga keledai Al-Khattab masuk Islam. Hal itu tidaklah mengherankan mengingat sikap Umar yang memusuhi Islam. Dalam benak kaum muslim, rasanya sulit membayangkan jika Umar masuk Islam. Namun, lain halnya Laila yang melihat lubuk hati Umar dengan cahaya Tuhan. Ia malah mengharapkan keislaman bagi Umar bin Khattab. Harapan Laila selaras dengan Rasulullah, yang juga berdoa agar Umar masuk Islam. Kemudian Allah pun membuktikan doa kebenaran Laila yang mana secara mengejutkan Umar bin Khattab pun menjadi Muslim. Dari yang sebelumnya pembenci Islam, menjadi pembela yang gagah berani. Bahkan, ketika dirinya menjabat khalifah,
Umar berhasil menjadikan negara Islam sebagai adikuasa atau yang terbesar dan terkuat di dunia. Coba bayangkan, kalau Laila tidak mampu melihat kalbu Umar dengan cahaya ilahi. Barangkali optimisme terhadap Umar tidak terbangun. Doa Laila untuk keislaman Umar bukan sekadar rangkaian kata, melainkan berlandaskan penglihatannya dari cahaya Tuhan. Laila mampu melihat dengan cahaya Allah, karena iman yang terus diasahnya. Ia melihat kebencian Umar terhadap Islam berangkat dari fanatisme kearabannya, kepentingannya menjaga stabilitas Makkah, serta terpengaruh hasutan para pembesar kabilah Quraisy. Akan tetapi, nun jauh di lubuk hatinya, tersimpan potensi utama yang siap menerima hidayah. Kemampuan melihat dengan cahaya Allah ini bukan hanya milik Laila semata. Siapa saja dapat memiliki penglihatan istimewa ini, asalkan dirinya mengasah kualitas imannya. Rasulullah pun ikut menjaga kemampuan melihat dengan cahaya ilahi yang dimiliki Laila. Di antaranya dengan menjaga kemurnian hati Laila, meskipun itu dalam urusan yang kelihatan kecil. Kisahnya dikutip oleh Happy Andi Bastoni dalam buku 101 Wanita Teladan di Masa Rasulullah. Diceritakan langsung oleh putranya Laila, yang bernama Abdullah bin Amir. Suatu hari Laila binti Abi Hatsmah memanggil putranya, "Kemarilah, ibu akan memberimu sesuatu." Rasulullah yang ketika itu berada di rumahnya bertanya, "Apa yang akan engkau berikan kepadanya?" Laila berkata, "Aku akan memberinya kurma." Rasulullah menerangkan, "Seandainya kamu tidak memberi apa yang kamu janjikan, maka dicatat untukmu satu kebohongan." Begitulah beliau menjaga kemurnian hati Laila, agar terus dapat melihat dengan cahaya Allah. Hati itu tidak boleh ternoda meskipun oleh hal-hal yang dipandang kecil. Bagi sebagian orang mungkin menganggap sepele membohongi anak yang masih kecil, memanggilnya pulang dengan iming-iming sesuatu tetapi tidak pernah diberikan. Maka dari yang kecil-kecil itulah kemurnian hati perlu dijaga, apalagi dari noda-noda berat akibat dari dosa besar. Wallahu alam.